warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefana Anissa Nurlina dengan teman saya Najus Salsadifa. Baiklah, kita akan masuk yang pertama, yaitu definisi. Integrasi Islam dan ilmu pengetahuan adalah proses menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern dalam satu kesatuan yang harmonis dan tidak bertentangan. Artinya, ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari nilai-nilai agama, melainkan saling mendukung. Tujuan dari integrasi ini adalah yang pertama, untuk menjadikan ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak mulia dan spiritual yang kuat. Yang ketiga, untuk menghindari dikotomi antara ilmu agama atau ilmu-ilmu syar'i dan ilmu umum atau ilmu duniawi. Oke, kita masuk yang kedua ya. Pandangan Islam terhadap ilmu. Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang sangat mulia dan bernilai ibadah. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari ilmu. Contohnya, yaitu di Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi, selama digunakan untuk tujuan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap ilmu yang bermanfaat, baik kedokteran, sains, teknik, maupun fikih, semuanya bernilai ibadah jika diniatkan dengan benar. Sekarang kita masuk yang ketiga, sejarah keemasan Islam. Pada masa keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga 14 Masehi, dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Periode ini dikenal sebagai Golden Age of Islam. Para ilmuwan Muslim tidak hanya mempelajari ilmu dari peradaban Yunani, Romawi, dan Persia, tapi juga mengembangkan teori-teori baru yang original. Umat Islam memimpin dalam bidang ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan kimia. Setelah kita akan masuk yang keempat, yaitu konsep integrasi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual atau ibadah dan akhlak, tapi juga aspek intelektual seperti sains dan teknologi. Kurikulum integratif mencakup pengajaran tauhid, fikih, dan akhlak bersamaan dengan matematika, biologi, fisika, dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah membentuk pribadi ulul albab, yaitu berilmu, bijaksana, dan bertakwa. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu contoh lembaga yang menerapkan integrasi. Yang pertama ada Universitas Islam Negeri, dengan menggabungkan Fakultas Syariah, Ekonomi, dan Sains. Yang kedua, ada International Islamic University Malaysia, pendidikan tinggi berlandaskan Islam, namun modern dan internasional. Lalu kalian pasti bertanya-tanya kan, apa aja sih tantangan integrasi ilmu dan Islam? Yang pertama, ada dikotomi ilmu, jadi masih ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, sekularisasi pendidikan, yaitu sistem pendidikan modern cenderung mengabaikan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, minim riset integratif, penelitian yang menggabungkan sains dan Islam masih sedikit. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan sumber belajar, kurangnya tenaga ahli dan referensi yang mendukung integrasi. Lalu kita masuk ke strategi dan solusinya. Yang pertama, kembangkan kurikulum integratif dengan satukan nilai Islam dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, tingkatkan literasi keilmuan dan keislaman dengan dorong pemahaman agama dan sains secara seimbang. Yang ketiga, dorong riset interdisipliner, gabungkan pendekatan ilmiah dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, latih tenaga pendidik integratif. Guru dan dosen perlu menguasai ilmu umum dan nilai-nilai keislaman. Yang kelima, bangun kolaborasi antar institusi. Lembaga keagamaan dan akademik harus saling mendukung.
So, the conclusion is, integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan merupakan langkah yang penting untuk membangun peradaban yang utuh, berakar pada nilai-nilai spiritual sekaligus berorientasi pada kemajuan rasional. Islam memandang ilmu sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk mengenal serta mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, tidak seharusnya terjadi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Melalui sejarah keemasan Islam, terbukti dong bahwa perpaduan iman dan ilmu mampu melahirkan ilmuwan hebat dan peradaban yang maju. Untuk mengembalikan kejayaan tersebut, dibutuhkan pendidikan yang integratif, penguatan kurikulum berbasis nilai Islam, serta kolaborasi antar berbagai pihak. Generasi muda Muslim memiliki peran strategis untuk meneruskan perjuangan ini demi kemajuan umat dan dunia yang lebih bermakna secara spiritual dan intelektual. Oke guys, segitu aja presentasi dari kami. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Semoga penjelasan tadi cukup jelas dan bisa dipahami. Kalau ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi ya. Sampai ketemu di tugas-tugas berikutnya.